Pernah gak sih kalian main game ini atau mungkin denger gitu? Ya namanya Limbo. Kamu mainin seorang anak kecil yang tiba-tiba terbangun di hutan gelap. Gak ngomong, gak ada dialog, gak ada teks, gak ada guide apapun. Gak tahu harus kemana pergi juga. Tapi kamu tahu dia sedang mencari sesuatu yang penting. Tapi untuk itu dia harus melewati tempat yang bahkan gak terlihat seperti dunia manusia lagi. Tempat ini hidup, tapi terasa mati. Hutan dipenuhi jebakan, ada makhluk raksasa, bahkan manusia lain yang justru mencoba membunuhmu. Tapi kamu gak berhenti, kamu terus maju, karena yang kamu cari lebih penting dari rasa takut. Tapi pertanyaannya, tempat apa ini? Kenapa semua begitu salah? Banyak yang percaya tempat ini bukan dunia nyata. Namanya juga limbo. Dalam mitologi, limbo itu tempat antara hidup dan mati. Tempat ini dimana jiwa yang tersesat belum bisa pergi. Dan anak ini, entah dia masih hidup, entah dia sudah mati. Tapi dia sedang diuji. Setiap kematian, setiap keulangan kematiannya itu bukan cuman tantangan, tapi mungkin ini hukuman. Kamu makin jauh dari hutan, dunia makin aneh, penuh mesin, besi, dan sisa-sisa kehidupan. Tapi kamu masih terus berjalan. Sekarang bukan soal takut lagi, tapi soal harapan. Kamu belum tahu apa yang akan kamu temui, tapi kamu tahu kamu harus sampai. Bahkan kalau kamu harus mati 100 kali. Setelah semua yang dia lalui, kamu akhirnya tahu apa yang anak ini cari. Bukan benda, bukan rumah, tapi seseorang. Dia mencari adik perempuannya, tapi endingnya justru bikin lebih banyak pertanyaan. Apakah dia benar-benar menemukannya? Apakah ini akhir justru? Atau justru awal dari penyesalan yang lebih dalam? Limbo menurutku bukan cuma soal puzzle atau platforming. Ini tentang kehilangan, tentang kesedihan yang gak bisa dijelaskan, dan tentang perjalanan seseorang yang tersesat bukan di hutan, tapi di pikirannya sendiri. Kadang game paling sunyi justru punya cerita yang paling keras.